Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kalor dan perubahan. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya serta like dan share-nya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, saya akan bahas langsung mengenai kalor dan perubahan. Simak videonya sampai selesai agar kalian tidak salah paham tentang materi dari kalor dan perubahan. Oke, kita langsung saja bahas. Perubahan akibat kalor. Sebelumnya kita sudah bahas ya, kalor itu apa? Itu ada di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalor itu adalah perubahan energi dari energi panas gitu ya. Perubahan energi panas dari suhu tinggi ke dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas, silakan cek di video mengenai kalor. Ya. Nah, perubahan akibat kalor. Nah, kalor adalah perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor dapat mengakibatkan perubahan wujud benda misalnya mencair atau melebur gitu ya. Berarti misalnya es batu yang mencair saat dipanaskan, contohnya gitu. Atau menguap biasanya ketika kita merebus air, lama-lama airnya akan habis ya karena airnya itu menguap seperti itu ya. Jadi bisa mencair, bisa menguap. Ada lagi istilahnya menyublim. Menyublim itu padat menjadi gas, misalnya pada kapur barus seperti itu ya. Nah, tapi kita fokus pada dua pembahasan ini dulu, yaitu antara mencair dan menguap. Atau mencair dapat juga kita katakan melebur seperti itu. Nah, di video ini ada tiga kondisi yang kalian perlu perhatikan. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan rumus yang digunakan. Ya, perhatikan. Ada tiga kondisi yaitu benda padat yang melebur. Misalnya ketika es yang mencair berarti padat melebur. Atau benda besi yang dipanaskan kemudian meleleh. Itu berarti dia melebur atau mencair seperti itu. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan. Artinya apa? Dalam hal ini bentuknya tetap, ya bentuknya tetap, tapi suhunya saja yang berubah. Misalnya air, sama-sama air, tapi yang satunya suhunya 10 derajat dirubah menjadi 20 derajat. Berarti dalam hal ini ada perubahan suhu, tetapi bendanya sama, yaitu tetap sama-sama air. Yang ketiga, benda yang menguap. Dalam hal ini contohnya adalah air yang menjadi uap setelah mendidih. Jadi ingat, ada tiga kondisi yang perlu kalian ingat dalam pembahasan video ini karena nanti berhubungan dengan rumus biar kalian lebih paham bahwa yang pertama ada benda padat melebur. Ya, artinya di sini misalnya es yang mencair, padat menjadi cair. Yang kedua ada zat yang mengalami perubahan suhu, artinya bentuknya tetap tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya suhunya. Lalu yang ketiga benda menguap, dalam hal ini misalnya air menjadi uap seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Benda padat yang melebur atau mencair. Pada kondisi ini terjadi peleburan atau perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Ya, misalnya seperti es yang mencair, besi yang meleleh. Kalor yang dibutuhkan untuk menjadi benda padat menjadi mencair itu, nah ingat-ingat rumusnya. Kalau dia padat menjadi cair, nah, maka kita menggunakan kalor yang dikenal dengan istilah kalor lebur. Jadi Q-nya sama dengan massa dikali kalor lebur. Ya, massa dikali kalor lebur. Ingat, kalau kondisinya ini masih dalam bentuk padat yang mau dicairkan seperti itu ya. Ingat-ingat. Yang kedua, ada benda yang mengalami perubahan suhu. Dalam hal ini, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau dia air tetap air gitu ya. Kalau dia padat tetap apa? Padat. Nah, tapi yang terjadi hanyalah perubahan suhu. Misalnya saat air dipanaskan. Air dipanaskan misalnya airnya mula-mula 10 memiliki suhu 10 derajat Celcius. Dipanaskan menjadi 20 derajat Celcius. Nah, itu airnya tidak mengalami perubahan gitu ya. Tetap kondisinya tetap air, hanya suhunya yang berubah.
Atau misalnya esnya dipanaskan dari -5 ke -2 ke -5 misalnya seperti itu ya. Tetapi tetap es, hanya suhunya yang berubah. Yang mana kalor yang dibutuhkan ketika bendanya itu tetap tidak mengalami perubahan, maka kalor yang dibutuhkan adalah massa kali kalor jenis dikali perubahan suhu, atau Q sama dengan MC kali delta delta T. Ini sudah kita bahas di materi tentang kalor kemarin kan di awal. Lalu kemudian ada benda yang menguap. Dalam hal ini bendanya awalnya cair ya, tiba-tiba berubah menjadi uap atau menguap. Misalnya air yang direbus lama-lama menjadi berkurang karena berubah menjadi uap. Untuk menghitung berapakah kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menguapkan suatu zat, atau misalnya pada zat cair, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan massa dikali kalor uap. Jadi ingat, kalau melebur pakai kalor lebur, kalau terjadi perubahan suhu pakai Q sama dengan MC kali delta T, kalau dia menguap pakai kalor sama dengan massa dikali kalor uap. Nah, ingat, ada 3 rumus itu. Nah, contoh soal. Es sebanyak 4 kg memiliki suhu -2 derajat Celcius. Berapa kalori yang diperlukan agar es menjadi air bersuhu 5 derajat Celcius? Nah, ingat, yang pertama kondisinya masih menjadi es. Ya, masih menjadi es, kemudian es itu kan pasti mencair. Berarti membutuhkan kalor lebur. Ya kan gitu. Ya, bukan. Nah, berarti memerlukan kalor lebur. Untuk supaya dia bisa mencair, maka -2 harus dijadikan 0 dulu. Karena suhu es itu kan 0 derajat. Saya ulangi. Es sebanyak 4 kg memiliki suhu -2 derajat. Es ya, atau titik beku itu kan 0 derajat Celcius. Titik beku itu 0 derajat Celcius. Ya, ini -2, berarti supaya dia menjadi es, -2 ini kan harus dirubah menjadi 0 dulu. Harus dirubah menjadi 0 derajat Celcius dulu. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengubah -2 menjadi 0 derajat Celcius? Ya, ini salah ini. Ya, menjadi 0 derajat Celcius. Kenapa Pak menjadi 0? Karena titik beku itu ya, titik beku es itu kan 0 derajat Celcius. Maka -2 ini harus kita rubah dulu menjadi 0. -2 harus dirubah menjadi 0. Nah, paham ya? Kondisinya paham ya? Saya ulangi lagi biar nggak salah paham. Titik didih air titik beku ya, titik beku air itu 0 derajat Celcius, atau saat air menjadi es itu 0 derajat Celcius. Nah, di soal di sini adalah -2 Celcius. Agar air itu bisa mencair, maka kita harus panaskan dulu si es agar menjadi 0 derajat Celcius. Paham ya? Caranya bagaimana? Berapa kalori yang dibutuhkan? Berarti Q sama dengan 4 kali C. C-nya ini adalah kalori jenis S. Karena posisinya masih S. Dikali 0 dikurangi -2. 0 ini mana? Suhu akhirnya. Suhu akhir apabila S itu kondisinya masih menjadi S. Ya. Ya, karena titik beku es itu kan 0 derajat Celcius. Sementara ini -2 derajat Celcius. Berarti suhunya melebihi dari suhunya melebihi dari titik beku air. Suhunya melebihi titik beku air. Nah, sehingga supaya dia mudah untuk mencair, kita rubah dulu -2 menjadi 0 derajat. Caranya bagaimana? Yaitu 4 dikali C ini adalah CS ya. 2100 dikali 0 kali -2. 0 dikurangi -2 sama dengan +2. Jadi 2 dikali 2100 dikali 2 sama dengan 168.000 Joule. Jadi ada 3 kondisi ya yang perlu kalian pahami, di mana es menjadi es, masih menjadi es, kemudian es mencair, lalu es menjadi air. Nah, itu gampang. Saya ulangi. Untuk lebih mudah untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat ada 3 kondisi ya, di mana es masih menjadi es, karena ini -2 harus dirubah menjadi 0, kemudian es mencair
lalu es menjadi air karena mau dirubah menjadi suhu 5 derajat kan gitu. Jadi tadi sudah kita bahas ketika esnya harus dirubah menjadi nol. Kemudian bagaimana kalau kondisi esnya mencair? Berarti kan kalau dia berubah menjadi air, berarti esnya kan harus dicairkan dulu. Maka Q sama dengan M dikali LS. L ini adalah lebur es. Lebur esnya adalah 336. Maka M sama M dikali lebur es. Berarti 4 dikali 336 sama dengan 1.334 Joule. Maka air yang mencair, maka es yang mencair menjadi air, menjadi suhu es, yaitu Q sama dengan 4 kali Q sama dengan MC kali delta T sama dengan 4 kali 4200 kali 5 kurang 0. Kenapa 0? Suhu airnya 5, suhu esnya 0. Kan gitu. Sama dengan 84.000 Joule. Maka Q total sama dengan Q1, Q2 tambah Q3. 16.800 ditambah 1.334 ditambah 84.000. Sama dengan 100.444.800 Joule. Jadi perlu kalian ingat ya, kalau ketemu soal seperti ini kalian harus tahu dulu ya. Kan di sini kan ada keterangannya es sebanyak 4 kg. Berapa kalori yang dibutuhkan agar menjadi es bersuhu menjadi air bersuhu 5 derajat. Berarti kan ada 3 kondisi. Di mana yang pertama es masih menjadi es tapi suhunya harus kita rubah menjadi 0 derajat. Yang kedua, es yang kita cairkan. Yang ketiga, airnya setelah cair kita rubah menjadi suhu 5 derajat. Saya ulangi, ada 3 kondisi. Yang pertama, es masih menjadi es, akan tetapi suhunya kita rubah menjadi 0 derajat. Yang kedua, esnya kita cairkan agar menjadi air. Lalu yang ketiga, airnya dari 0 derajat kita rubah menjadi 5 derajat Celcius. Ya tadi caranya ini. Yang pertama kondisi es di mana -2 kita rubah menjadi 2 menjadi 0. Berarti kita karena dia bendanya tidak berubah, masih sama-sama es, cuma suhunya saja yang berubah, maka kita bisa menggunakan rumus MC kali delta T, yaitu 4 dikali 2100 dikali T-nya ada 2. Yang 4 kali 2100 kali 2 sama dengan 168 1600 1600 1000 ya 16.800 Joule. Kondisi di mana es mencair yaitu M dikali LS yaitu 4 dikali 336.000 sama dengan 1.344.000 Joule. Ya kondisi air es mencair dengan suhu 5 derajat yaitu Q sama dengan MC kali delta T. 4 dikali 4.200 dikali 5 kurang 0 atau 5 sama dengan 84.000 Joule. Maka Q yang dibutuhkan untuk mengubah S yang -2 menjadi 5 adalah Q total. Yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan 1.444.800 Joule. Ya. Nih contoh soal yang kedua. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius jika kalori jenisnya 4.200 Joule per kilogram Celcius dan kalau uap air adalah 2.260 kJ. Nah, di sini kalian perhatikan ada 2 kondisi di mana saat air masih menjadi air dengan suhu 20 derajat Celcius, kemudian air yang akan menjadi uap, ya kan? Air yang akan menjadi uap karena di sini digunakan untuk menguapkan. Ya, jadi perhatikan, ada 2 kondisi di mana air masih menjadi air dengan suhu 20 derajat Celcius, ada kondisi nanti air akan menjadi uap, gitu kan? Nah, caranya untuk menguapkan air, airnya kan harus kita panaskan dulu sampai airnya itu mendidih. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Maka 20 derajat Celcius kita harus ubah ke 100 derajat Celcius. Berapa kalori yang kita butuhkan? Nah, Q sama dengan MC kali delta T. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena bentuknya sama-sama air, hanya berbeda. Yang satu 20 derajat Celcius kita rubah ke 100 derajat Celcius. Itu ya, paham ya? Jadi MC kali delta T, M-nya 1, C-nya 4.200, C air, dikali 100. 100 dari mana Pak? Suhu akhir, 100 derajat Celcius. Dikurangi 20. 20 dari mana Pak? 20 dari suhu awal, yaitu 20 derajat Celcius. Jadi 4 dikali 4.200 dikali 80 sama dengan 336 Joule.
Kemudian kondisi kedua yang kita cari yaitu cari kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan air. Ingat rumusnya. Kalau dia menguapkan air berarti Q sama dengan M dikali U. 1 dikali 260. Satu ini dari mana? Satu ini massa air ya. Nah, massa air. 1 dikali 2260, 2.260.000 sama dengan 2.260.000 joule. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk merubah 20 derajat Celcius untuk menjadi uap? Berapa kalori yang dibutuhkan air? Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah air 20 derajat Celcius menjadi uap? Caranya dengan cara menjumlahkan yaitu Q total. Q1 tambah Q2, 336 tambah 2.260.000 sama dengan 2.596.000 joule atau 2.596 kilojoule. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Jangan lupa apabila ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Jika kalian masih bingung dengan penjelasan dari saya, diputar ulang videonya. Jika masih bingung lagi bisa ditanyakan. Ya, tulis saja di kolom komentar nanti akan saya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.